kita periksa adanya tanda gejala kala 2. Bu, saya ingin meneran, Bu. Oke Bu, ini meneran, berarti saya periksa tanda gejala kala 2 ya Bu ya. Yang pertama adalah dorongan ingin meneran. Yang kedua, tekanan pada anus. Yang ketiga adalah vulva dan juga anus membuka. Sebentar ya Bu ya, saya menyiapkan diri dulu ya Bu ya. Kita memasukkan oksitosin ke dalam spet dengan prinsip steril. Baik Ibu, ini saya akan memeriksa apakah pembukaan lengkap ya Bu ya. Oke, kakinya ditekuk dulu Bu, saya periksa dulu ya Bu ya. Sebelumnya saya akan melakukan pembersihan bagian jalan lahir. Labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, kemudian dari klitoris, vagina sampai dengan dekat perineum. Amit ya Bu ya, saya periksa dulu ya. Pembukaannya sudah lengkap Bu, sebentar ya. Ibu, saya periksa dulu jantungnya dulu ya. Saya mencari titik punktum maksimumnya, kemudian saya menghadap berlawanan searah dengan Ibu dan juga memperhatikan jam. Ibu minta tangannya sebentar untuk saya periksa nadinya Bu. Selama 1 menit didapatkan denyut jantung bayinya 140 kali per menit. Bu Syasha, ini sudah saya lakukan pemeriksaan. Hasilnya 1 pembukaan lengkap. Jadi ini adalah waktunya Ibu untuk melahirkan adik bayi. Yang kedua adalah denyut jantung bayinya dalam kondisi bagus ya Bu ya. Masih dalam range batas normal 144 kali per menit. Oke, Ibu, sebelumnya ini akan saya beritahu bagaimana cara menekan yang benar ya Bu ya. Yang pertama adalah 1 posisi. Posisi Ibu adalah kaki ditekuk Ibu, diusahakan kaki menempel sampai dengan perut bagian bawah. Jadi pangkal paha sampai dengan menempel dengan perut. Kemudian diusahakan tangan dari Ibu itu memegang mata kaki. Kemudian saat ada dorongan ingin meneran, Ibu meneran seperti orang BAB. Kemudian saat meneran diusahakan kepala itu melihat bagian perut. Dan pada saat meneran, pandangan mata terbuka dan juga gigi menggigit. Sebelum meneran, ambil nafas dalam 1, tahan, kemudian meneran seperti orang BAB. Di sela-sela saat tidak ada kontraksi, bisa istirahat, kemudian Bapak sebagai pendamping bisa untuk memberikan Ibu minum. Selain itu, Ibu juga bisa mengganti posisi, boleh miring, jongkok, ataupun merangkak. Ibu nanti kalau kencang silakan meneran ya. Nah, Ibu ini nafas dalam dulu 1, nafas dalam, panjang, tahan, kemudian baru diteran. Oke, pintar Ibu.
Ini masih kencing apa enggak, Bu? Masih, Bu. Oke, masih. Kalau masih nafas dalam satu, kalau bisa dalam satu kali kencing itu 2 kali menelan yang panjang ya, Bu ya. Jangan pendek-pendek ya, Bu. Pinter. Nah, kemarin udah maju, Bu. Bapak silakan untuk memberikan Ibu minum ketika tidak kencing ya. Oke, Ibu ini karena kepalanya sudah 5 sampai dengan 6 cm di depan vulva atau kepala sudah kelihatan, ini saya siap-siap untuk menolong ya, Bu ya. Ibu sudah siap? Sudah. Oke. Pakai sarung tangan. Yang ketiga, meletakkan duk steril di bawah bokong. Oke, pokoknya di atas sedikit, Bu. Oke, kita menahan perineum dan juga bagian tangan dominan. Kita melakukan penahanan pada perineum dan juga tangan bagian atas kita menahan kepala biar terjadi ekstensi maksimal. Oke, baik Ibu, silakan Ibu dorong Ibu, push Ibu. Pinter lagi Ibu. Iya, sambil pelan-pelan ya Bu ya. Lagi Bu, dirasakan Bu. Iya. Oke, kepala sudah lahir, nafas pendek-pendek Bu. Seperti itu Bu. Kemudian kita mengecek adanya lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita menunggu adanya putaran paksi luar. Oke, setelah putaran paksi luar kita melakukan biparietal atau kita melakukan meletakkan tangan kita di bagian parietal bayi, kemudian jempol itu di daerah dagu bayi. Kita melakukan cunam ke bawah untuk melahirkan bahu atas, kemudian cunam atas untuk melahirkan bahu bawah, kemudian melakukan sangga susur. Tangan yang dominan di bawah badan bayi untuk melindungi kepala dan juga menyangga badan. Tangan yang bagian atas kita menyusuri mulai dari kepala, lengan, badan, kaki, sampai dengan kita memegang ujung dari jari kaki dalam posisi seperti ini. Oke, kita menilai ternyata termasuk bayi buka dengan apgar squat 9 sampai dengan 10. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan handuk kering yang ada di perut ibu. Kita keringkan semua bagian kecuali bagian telapak tangan. Oke, kemudian kita mengganti handuk yang basah dengan handuk yang kering. Oke, langkah selanjutnya adalah mengecek bagian fundus, apakah uterus, apakah ada janin ganda. Oh, ibu ternyata ini janinnya adalah janin tunggal. Oke, maka ini saya suntik untuk perangsang agar area-area cepat keluar dulu ya Bu ya. Kita suntik di bagian sepertiga paha luar ibu, mit ya Bu, secara intramuskular. Kemudian kita potong tali pusat, ambil sekitar 5 cm dari daerah perut bayi. Kemudian kita lakukan pengurutan ke arah bagian maternal. Ambil jarak sekitar 3 cm dari jepitan pertama. Kemudian lakukan pengekleman yang kedua. Lindungi bagian dari janin dengan cara seperti ini. Kemudian baru kita potong dengan menggunakan gunting tali pusat. Oke Ibu, ini sudah saya keringkan, ini saya IMD kan terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu minta tolong untuk dibukakan bagian dadanya Ibu, sebentar Bu, dibantu Bu. Ibu, selimutnya dibantu dibukakan Bu. Oke, ini saya taruh di atas dada ya Bu ya, amit ya. Posisikan seperti posisi katak yang merangkak, kemudian kepala bayi ditaruh di antara dada dari ibu.
Jaga kehangatan dengan cara memberikan bedong pada bayi dan juga topi. Biarkan bayi merangkak secara alami untuk mencari puting dari ibu. Ibu ini sambil bayinya dipegang ya Bu ya, dan diperhatikan hidungnya ya Bu ya. Nanti bayinya akan secara alami merangkak ke bagian dada ibu ya. Oke, yang pertama adalah kita mendekatkan klem dari awalnya dari ujung sampai mendekat di depan vulva sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Kemudian kita menegangkan bagian tali pusat. Kita merasakan apakah tali pusat itu atau plasenta sudah lepas atau belum. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penegangan tali pusat terkendali. Tangan yang bagian kiri kita melakukan penegangan pada daerah atau penekan pada daerah atas simfisis. Kemudian tangan yang kanan kita melakukan penegangan tali pusat. Rasakan apakah ada tanda-tanda pengelepasan plasenta berupa 1. Uterus berbentuk globuler. Yang kedua, adanya semburan darah sedikit dari jalan lahir. Yang ketiga adalah tali pusat yang memanjang. Apabila sudah ada tanda-tanda pengelepasan plasenta, kita melakukan gerakan dorsokranial, di mana kita menegangkan sesuai dengan sumbu ibu pada tangan kanan, kemudian pada tangan kiri melakukan penegangan daerah simfisis, kemudian arahkan ke dorsokranial ibu, seperti tangan itu mengurut di bagian perut ibu dan juga kearahkan ke atas. Kita rasakan seperti plasenta sudah memanjang dan juga spontan lahir. Pada saat plasenta sudah lahir sampai dengan depan vulva, kita menangkap plasenta. Saat plasenta sudah terlihat di depan vulva, kita bisa menangkap plasenta dengan cara seperti menangkap seperti ini, kemudian memiling atau memutarnya searah dengan jarum jam. Kita putar, kita sambil merasakan plasenta itu secara spontan keluar. Kemudian pada saat setelah plasenta itu keluar dan terdapat selaput ketuban yang masih tertinggal, kita bisa memilihnya dengan menggunakan klem searah dengan jarum jam. Rasakan bahwa selaput itu keluar secara spontan. Setelah itu kita meletakkan plasenta di tempat tidur. Dan secara otomatis tangan kiri kita harus memeriksa kontraksi uterus selama 15 detik awal setelah plasenta lahir untuk memastikan adanya kontraksi dan menapiskan adanya atonia uteri. Setelah memastikan plasenta lengkap, kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi adanya perdarahan dari laserasi jalan lahir. Kita mengecek pada bagian perineum apakah terjadi robekan atau tidak dengan cara kita memegang kasa kemudian melakukan tekanan yang lembut pada daerah perineum. Misi ya Bu ya, saya tekan terlebih dahulu ya Bu ya, apakah terjadi robekan atau tidak ya. Kita membuka sedikit apakah ada robekan atau tidak. Oke, setelah mengecek adanya perdarahan, kita mau ngecek memastikan kontraksi uterus berjalan dengan baik atau kontraksi uterus yang keras. Baik Ibu, ini saya cek kontraksi ya Bu ya, ternyata kontraksinya keras, 2 jari di bawah pusat ya Bu ya. Kemudian ini saya akan membersihkan ya Bu ya. Oke, selamat ya Bu, ini saya bersihkan terlebih dahulu.